Hai, jumpa lagi dengan saya, Roni Wijaya. Sampai jumpa 2022 dan selamat datang tahun 2023. Kira-kira begitulah bunyinya untuk kamu yang melalui tahun 2022 dengan penuh sukacita dan menyambut 2023 dengan penuh semangat. Yeay! Tapi mungkin sebagian besar dari kita melalui tahun 2022 dengan penuh cobaan dan keringat yang bercucuran. So, itu tidak apa-apa guys. Kita tetap boleh kok mengucapkan welcome 2023 dengan lantang dan penuh semangat. Tapi sebelumnya guys, pembahasan ini akan saya lanjutkan setelah intro berikut ini. Dua 2022 kemarin mungkin kalau boleh jujur menjadi tahun yang cukup berat buat saya. Selain banyaknya bencana di daerah tempat tinggal saya, mulai dari banjir, angin super kencang, gagal panen, sampai erupsi Gunung Semeru, keadaan bisnis saya juga kurang baik, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan di kala pandemi COVID. Apakah kalian juga seperti itu guys? Tapi tidak ada salahnya saya menyambut tahun 2023 ini dengan penuh semangat dan penuh harapan. Ya tentu harapannya tahun ini bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Setiap saya nonton video di YouTube, terutama channel para pakar bisnis dan keuangan, banyak yang memprediksi bahwa tahun 2023 ini menjadi tahun yang lebih sulit daripada tahun 2022 kemarin. Alasannya karena diprediksi akan terjadi resesi besar-besaran di berbagai negara di seluruh dunia, dan tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia mungkin saja terdampak. Statement para pakar keuangan dan bisnis ini juga didukung oleh statement Presiden Jokowi di beberapa kesempatan pidatonya. Prediksi ini didasari dengan kondisi ekonomi dunia saat ini sedang tidak stabil. Banyaknya startup atau perusahaan dunia yang melakukan PHK massal, krisis energi di benua Eropa yang disebabkan perang Rusia-Ukraina yang belum juga usai, munculnya varian baru dari COVID-19 yakni Omicron, hingga kelangkaan pupuk dunia yang menyebabkan menurunnya produksi pangan dan lain sebagainya. Tentu saya juga meyakini bahwa tahun 2023 ini pasti akan lebih berat dilalui daripada tahun 2022. Tapi apakah kita hanya tinggal diam dan menunggu nasib? Tentu harusnya jangan. Saya selalu ingat quote dari salah satu motivator idola saya, yakni Pak Chandra Putranegara. Hasil yang kamu dapatkan tahun ini adalah buah dari proses yang kamu lakukan tahun lalu. Hasil yang kamu dapatkan tahun depan adalah buah dari prosesmu tahun ini. Apa artinya guys? Segala pencapaian kamu hari ini, baik yang positif atau negatif, adalah buah dari apa yang kamu lakukan sebelumnya. Dan apa yang kamu kerjakan hari ini adalah gambaran hasil yang kamu dapatkan hari esok. Jika apa yang kita dapatkan tahun 2022 kemarin dirasa kurang atau belum baik menurutmu, maka mungkin apa yang kamu kerjakan selama tahun sebelumnya kurang optimal. Bila apa yang kamu kerjakan di tahun 2022 kemarin masih sama dengan di tahun-tahun sebelumnya, maka jangan kaget bila hasil yang kamu dapatkan di tahun 2023 ini tidak ada peningkatan. Artinya, bila kamu ingin mendapatkan sesuatu yang beda, maka kamu perlu mengerjakan sesuatu yang beda pula. Bila tahun lalu kamu mengerjakan sesuatu dengan kemampuan 50%, maka mulai hari ini kamu perlu effort 60% atau bahkan lebih. Intinya kamu harus mengerjakan sesuatu yang lebih atau sesuatu yang beda agar hasil yang kamu dapatkan nantinya juga beda. Pastinya beda di sini harapannya lebih baik dari sebelumnya ya. Masalahnya, tidak banyak individu yang tahu seberapa besar effort kita masing-masing selama ini. Kita tidak tahu apa yang kita kerjakan hari ini akan menghasilkan apa di masa depan. Tetapi yang pasti dan perlu kamu tanamkan di diri kamu, segala sesuatu hal yang positif pasti akan menghasilkan hal yang positif pula. Mungkin bukan hari ini, besok, atau tahun depan, tapi suatu saat pasti hal positif itu datang. Itulah yang perlu kamu percayai guys. Gimana caranya kita tahu seberapa besar effort kita? Jawabannya simple, kamu perlu ngaca. Ya, kamu perlu tahu siapa dirimu, karaktermu, dan jati dirimu sendiri. Apakah yang kamu lakukan selama ini kurang maksimal? Kamu harus tahu. Apakah yang perlu ditambahkan dalam diri kamu juga harus tahu. Entah itu skill, pengetahuan, atau ibadahmu. Dari situ kamu bisa mengambil keputusan
keputusan langkah beda apa yang perlu kamu lakukan hari ini dengan harapan hasil yang kamu dapatkan esok akan beda. Memang tidak mudah melakukan sesuatu hal yang tidak biasa kita lakukan, tapi itu perlu. Kalau kamu masih terbelenggu dengan egomu selama ini, maka bisa dipastikan di tahun ini kamu akan mendapatkan hasil yang sama. Beruntung bila hasilmu selama ini memuaskan. Kalau selama ini hasilmu kurang baik, apakah kamu masih ingin akan begitu aja? Ya, jawaban itu hanya diri sendiri yang tahu ya. Hal ini juga berlaku untuk saya pribadi loh. Sebelum saya membuat konten ini, saya pernah merasakan yang namanya zona nyaman. Kira-kira 8-9 tahun yang lalu lah. Saya merasa di suatu titik begitu sangat nyaman. Hingga akhirnya itu yang membuat saya terlena dan tidak mau berkembang. Ibarat aliran sungai yang mengarah ke bawah, hasil yang saya dapatkan pun cenderung mengarah ke dasar pula. Hingga akhirnya di suatu titik saat saya boker, saya merenung. Apakah yang selama ini saya lakukan itu kurang maksimal? Dan kenapa saya tidak berani melakukan hal baru yang membuat saya akhirnya berada di titik tersulit tersebut. Dari situ saya berusaha keluar dari zona nyaman dengan memulai bisnis baru dan alhamdulillah sudah berjalan selama 5 tahun kala konten ini dibuat. Rumus ini juga berlaku untuk saya sekarang. Setelah 5 tahun ini saya berada di zona nyaman, saya berusaha lagi untuk mencari tantangan baru dengan menjadi seorang konten kreator dan penulis buku. Memang hasilnya belum banyak saya dapatkan saat ini, tapi saya percaya apa yang saya hasilkan nantinya tidak akan mengecewakan. Dan percaya diri itulah yang perlu kamu miliki juga sebagai bekal kalau sewaktu-waktu rasa malas menghinggap, maka kamu bisa mengatasinya. Oke guys, kira-kira selama tahun 2022 kemarin gimana nih? Apakah kamu sudah puas dengan hasil yang kamu dapatkan atau masih kurang? Coba tulis pengalaman kamu di kolom komentar di bawah ya. Semoga di tahun 2023 ini kita bisa sama-sama diberikan hasil yang lebih baik ya guys. See you.